I met you in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesika Maharani, nomor NIM 207190085. Kelompok magang 1, kelompok 56. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang bab 3. Pertama adalah observasi kultur sekolah di SMPN 1 Sambit Ponorogo yang merupakan salah satu sekolah tingkat menengah yang ada di Ponorogo, mengingat lokasinya bertempat di pedesaan, namun memiliki jumlah peserta didik yang banyak dan mencapai prestasi yang berkualitas. Di SMP Negeri Sambit Ponorogo juga tidak kalah saing dengan tingkat sekolah di perkotaan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan manajemen sekolah yang telah dibangun sedemikian rupa sehingga membentuk relasi visi dan misi dari SMP. Observasi ini menggunakan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sambit dengan Ibu Rohatin yang menghasilkan satu budaya warga sekolah di SMP Sambit Ponorogo yang memiliki pembiasaan lama yang telah diterapkan dari visi misi sekolah. Nah, kebiasaan warga sekolah ini juga ketika bertemu guru dan murid itu saling bertegur sapa, memberikan salam, dan saat siswa lewat di depan guru itu menunduk. Nah, kemudian pembelajarannya juga dilakukan dengan online yang tidak dilaksanakan di sekolah. Namun komunikasi antar guru di sekolah maupun di luar sekolah tetap terjamin walaupun siswa tidak bertemu gurunya secara langsung, tetap memberikan salam dan menjaga sopan santunnya. Yang kedua, upaya pembinaan guru dan siswa. Nah, upaya ini mengembangkan kualitas seluruh peserta didik, bertenaga pendidikan, dan guru, serta warga sekolah semuanya untuk kerja mulai dari bulanan, per semester, maupun tahunan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kualitas pendidikan untuk kedepannya sehingga menambah adab dan sopan santun dari siswa. Kemudian selanjutnya manajemen kesiswaan. Nah, ini tidak ada kriteria khusus untuk identitas sebagai guru, tetap menggunakan seragam kedinasan sesuai dengan kependidikan. Nah, untuk siswa tetap menggunakan identitas sekolah SMP yang berbed logo SMP 1 Sambit di lengan kiri siswa dan melaksanakan tugas kepegawaian. Terdapat guru buku pedoman, Juklab dan Juknis, ada administrasi, keuangan, sarana prasarana, kehumasan, surat, kearsipan. Selanjutnya adalah observasi guru yang dalam bentuk silabus itu terdapat ada materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar sesuai dengan Permendikmas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses yang dijelaskan bahwa silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar serta pendidik dalam upaya KD. Setiap guru pada satuan pendidikan juga berkewajiban menyusun RPP yang lengkap, sistematis dalam pembelajaran secara langsung, interaktif, inspiratif, menyenangkan, motivatif, serta peserta didik dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kemudian, berdasarkan wawancara observasi yang dilakukan di SMP 1 Sambit bersama Bu Enok, yang pertama SK dan KD. Mata pembelajarannya meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan mempelajari mata pembelajaran tertentu tentang pendidikan pula. Nah, ini ditentukan oleh pengembangan kurikulum yang dapat dilihat dalam standar isi. Kemudian kompetensi dasar ini adalah pengetahuan keterampilan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Nah, maka dari itu KD ini merupakan jabaran dari standar kompetensi yang kemudian adalah indikator. Nah, pembelajaran di SMP 1 Sambit ini menyesuaikan KD-nya. Jika KD-nya materi sistem gerak pada manusia, maka indikatornya juga tentang sistem gerak. Misalkan menyebutkan 4 fungsi rangka tubuh manusia, mengelompokkan macam-macam tulang, terus menjelaskan struktur tulang atau menjelaskan penyakit kelainan pada rangka tubuh manusia. Nah, selanjutnya adalah materi pembelajaran.
Pembelajaran ini sesuai dengan indikator. Misalnya materinya sistem pergerakan manusia, maka indikatornya juga tentang pembelajaran tersebut, yakni tentang utama rangka tubuh manusia, mengelompokkan macam-macam tulang, menyusun rangka tubuh manusia, menjelaskan struktur tulang, rangka tubuh manusia, dan penyakit kelainan pada rangka tubuh manusia. Selanjutnya terdapat metode pembelajaran. Karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajarkan di SMP 1 Sambit ini mengalami banyak perubahan, di antaranya media pembelajaran, model pembelajaran, dan alokasi waktu. Selama pandemi ini, model pembelajarannya dilakukan 50% daring, 50% luring. Di antaranya, menggunakan media laptop, HP Android, dan buku referensi untuk peserta didik dan juga internet. Alokasi waktunya tidak sesuai dengan target di RPP. Hal ini karena pembelajaran dilakukan secara daring. Selama dari ini, peserta didik tidak langsung membuka materi yang telah disampaikan guru di learning. Dan tersebut membuat anak-anak mengerjakan tugas atau kuis yang diadakan guru di setiap KD. Kemudian bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini dilakukan sesuai materi dan metodenya, di mana dilakukan 50% daring dan luring. Selanjutnya adalah observasi perangkat peserta didik. Ini mencakup ranah efektif dari perilaku seperti perasaan, minat, emosi, sikap, dan nilai. Ciri-cirinya adalah terdapat dalam tingkah laku peserta didik. Nah, berdasarkan waktu observasi wawancara kami di SMP Negeri 1 Sambit ini terdapat penilaian afeksi, di mana penilaian kognitif dan motorik penilaian peserta didik di mana ada 3 jenis penilaian terhadap peserta didik, di antaranya penilaian afeksi. Nah, penilaian afeksi ini peserta didik ini dinilai dari guru terhadap peserta didik saat pandemi. Nah, ini dilakukan secara daring dan penilaian afeksi ini terdapat 3 cakupan yang dinilai, yakni kedisiplinan, tepat waktu, nilai sopan santun saat berkomunikasi, baik secara langsung maupun secara daring. Selanjutnya adalah nilai sikap peserta didik, baik apabila disiplin saat mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian saat berkomunikasi menggunakan tutur kata yang sangat bagus, itu juga dinilai. Yang selanjutnya adalah penilaian kognitif. Peserta ini dinilai dalam mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, ranah kognitif ini juga berkemampuan termasuk di dalamnya menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, kemudian kemampuan mengevaluasi, kemudian saat memberikan free test itu bagaimana tanggapan siswa. Nah, selanjutnya ini peserta didik juga mengetahui pemahamannya. Guru itu memahami pengetahuan peserta didik lewat itu tadi. Kemudian adalah penilaian psikomotorik. Nah, ini adalah penilaian guru terhadap keterampilan peserta didik. Apakah sudah mencapai keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan psikomotorik. Nah, ini misalnya menulis, memukul, melompat, dan sebagainya. Saat pandemi, penilaian keterampilan akan dinilaikan berdasarkan keaktifan peserta didik saat berdiskusi di room chat maupun di offline saat masuk secara bergantian. Nah, berikut itu adalah penjelasan saya tentang bab 3 pendahuluan yang saya dapatkan ketika observasi di SMP Negeri 1 Sambit selama 1 bulan penuh. Nah, itu tadi adalah presentasi laporan magang 1 dengan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.